Halo, kembali lagi di channel YouTube saya, Neurotalk bersama saya Dr. Agusti, spesialis saraf. Pernahkah Anda mengalami gebas-gebas di ujung-ujung telapak tangan atau telapak kaki? Atau pernahkah Anda mengalami lemas otot disertai dengan kedutan? Nah, di video saya kali ini, saya akan jelaskan panjang mengenai neuropati perifer. Saraf di dalam tubuh kita ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan bonggol saraf di tulang belakang. Selain itu disebut dengan sistem saraf tepi. Kerusakan sistem saraf tepi ini disebut dengan neuropati perifer. Neuropati perifer bisa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu mononeuropati dan polineuropati, neuropati motorik, neuropati sensorik, dan neuropati otonom. Mononeuropati adalah cedera pada salah satu saraf tepi, sedangkan polineuropati adalah cedera pada beberapa saraf tepi. Gejala dari mononeuropati dan polineuropati tergantung dari saraf yang terkena. Misalnya, mononeuropati atau polineuropati yang terjadi pada saraf penggerak bola mata akan mengakibatkan penglihatan ganda atau tidak fokus. Sedangkan jika terjadi pada wajah, maka akan menyebabkan perot atau yang disebut dengan Bell's palsy. Jika terjadi pada kaki dan tangan, maka akan terjadi tangan dan kaki yang lunglai atau disebut dengan drop hand atau drop foot. Sedangkan jika terjadi pada terowongan pergelangan tangan, maka akan mengakibatkan kesemutan atau rasa kebas sampai dengan ujung-ujung jari yang disebut dengan carpal tunnel syndrome. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang carpal tunnel syndrome atau CTS dan senam CTS, silahkan cek di description box. Kemudian neuropati motorik. Neuropati motorik adalah gangguan yang terjadi pada saraf tepi yang berfungsi untuk mengontrol gerakan tubuh. Gejala yang terjadi biasanya lemah otot, bahkan sampai dengan kelumpuhan pada salah satu otot atau lebih. Otot yang dipersarafi oleh saraf motorik yang rusak juga akan menjadi kecil dan sering kedutan. Neuropati sensorik. Neuropati sensorik adalah gangguan pada saraf tepi yang berfungsi untuk mengirim sinyal seperti sensasi sentuhan, suhu, atau nyeri. Biasanya gejala terjadi pada area telapak tangan atau telapak kaki, terutama di ujung-ujung. Sehingga letak gejala yang dirasakan akan menyerupai sarung tangan atau kaos kaki. Disebut dengan stocking gloving hypoesthesia. Gejala dari neuropati sensorik ini bisa berupa mudah merasa sakit meski tersentuh hanya sedikit atau allodynia, nyeri seperti tertusuk-tusuk, rasa panas terbakar atau dingin seperti kena es, kesemutan, tebal atau baal seperti tersengat listrik atau tersetrum, gangguan dalam berjalan seperti tidak seimbang dikarenakan sensor kulitnya berkurang. Neuropati otonom. Neuropati otonom adalah cedera yang terjadi pada saraf otonom. Apa itu saraf otonom? Saraf otonom adalah saraf yang mengontrol tubuh yang bekerja secara otomatis tanpa perintah. Contoh dari saraf otonom ini adalah saluran pencernaan, kandung kemih, atau tekanan darah. Sehingga gejala yang terjadi bisa berupa detak jantung cepat atau takikardia meskipun sedang beristirahat, disfagia atau kesulitan menelan, perut kembung, sering bersendawa, mual, sembelit atau diare, BAB yang sulit dikontrol atau inkontinensia tinja, besar atau sering buang air kecil atau inkontinensia uri, tubuh jarang berkeringat atau sebaliknya terus-menerus berkeringat. Gangguan fungsi seksual seperti disfungsi ereksi, potensi yang sering dipengaruhi oleh posisi tubuh. Berikut ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya neuropati perifer. 3 faktor teratas adalah yang paling sering. Yang pertama adalah diabetes, yang kedua keracunan zat kimia, misalnya seperti pada petani yang tidak pernah menggunakan sarung tangan ataupun sepatu boot, sehingga menyebabkan racun-racun seperti pestisida atau pupuk masuk ke dalam pori-pori kulit dan akan merusak saraf tepi. Faktor yang ketiga adalah kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin yang paling sering menyebabkan neuropati perifer adalah kekurangan vitamin B1, B6, B12, dan vitamin E. Vitamin-vitamin ini banyak terdapat pada buah dan sayur. Yang keempat adalah penyakit autoimun seperti Guillain-Barré syndrome, lupus, sindrom Sjögren, atau rheumatoid arthritis.
Yang kelima adalah infeksi bakteri atau virus seperti kusta, HIV, cacar, difteri, atau hepatitis C. Faktor-faktor yang lain misalnya faktor genetik, hipotiroidisme, penyakit liver, gagal ginjal, peradangan pembuluh darah atau vaskulitis, penumpukan protein amiloid di jaringan tubuh yang disebut dengan amiloidosis, kerusakan saraf misalnya seperti pada cedera atau efek samping dari operasi, kanker darah atau disebut dengan multiple myeloma, kanker kelenjar getah bening atau limfoma, kecanduan alkohol, efek samping penggunaan obat dalam jangka panjang. Nah, bagaimana sih cara dokter untuk mendiagnosa neuropati perifer ini? Jika Anda mengalami gejala-gejala neuropati perifer, segeralah periksakan ke dokter spesialis saraf. Dokter spesialis saraf akan memerlukan data-data sebagai berikut untuk mendiagnosa neuropati perifer dengan tepat. Yang pertama, Anda harus memberitahukan gejala yang dirasakan secara detail, kemudian beritahukan juga mulainya gejala, frekuensi atau durasi gejala yang timbul, beritahukan pula gaya hidup yang sering Anda lakukan, misalnya seperti mengkonsumsi alkohol, merokok, atau pada petani sering tidak menggunakan sepatu boot dan sarung tangan ketika bekerja. Kemudian beritahukan riwayat penyakit Anda dan obat-obatan yang sering dikonsumsi. Selain menanyakan data-data tersebut, dokter juga akan melakukan pemeriksaan pada pasien seperti memeriksa kemampuan pasien dalam merasakan sensasi tertentu, menguji kekuatan otot, memeriksa gaya berjalan, koordinasi, ataupun postur tubuh, atau bisa jadi dokter juga akan melakukan pemeriksaan gerak bola mata. Bila diperlukan, dokter juga akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan seperti tes darah. Tes darah ini berfungsi untuk mencari penyebab penyakit seperti diabetes, gangguan fungsi imun, atau kekurangan vitamin tertentu. Dokter juga bisa memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan tes fungsi hantar saraf atau ENMG ataupun tes aktivitas listrik otot atau EMG. Pada beberapa kecurigaan diagnosis tertentu, dokter juga bisa menyarankan untuk melakukan biopsi otot. Biopsi ini dilakukan dengan pengambilan sedikit sampel otot, kemudian akan diperiksa di bawah mikroskop. Video saya selanjutnya akan saya jelaskan mengenai neuropati perifer. Salam sehat!